Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يستمع إليك. Ya. Seperti yang kita jelaskan kemarin, ya, eh, sebagai seorang Muslim, ya, sudah seharusnya hidup berjamaah, ya, hidup terorganisasi dengan baik, yang salah satu konsekuensinya harus selalu yastami', ya, ada agenda mendengar, ya, mendengar ilmu, mendengar arahan, ya, mendengar bekalan-bekalan dalam menghadapi kehidupan. Ya, jangan kalah sama tukang dagang ya. Ya, produsen-produsen itu walaupun ya, ya apa minumannya udah dikenal tetap aja diomongin lagi ya. Ya, sampai jargonnya itu orang udah tahu maksudnya apa itu ya. Ya. Karena orang teman mendengar ya. Insya Allah ibu tahu kalau ya ada air putih yang jargonnya itu ada manis-manisnya gitu kan. Ya. Oh itu minuman itu nggak usah disebut merek orang juga tahu kalau begitu. Ya. Ya. Kalau zaman dulu ada sampo ya, sampo terkenal dengan ya siapa takut gitu ya. Ya. Ya itu karena dampak mendengar ya. Maka pentingnya orang beriman itu mendengar ya. Ya. Alhamdulillah Allah sediakan ya forum Zoom seperti ini ya. Forum Zoom sebenarnya ya alat mendengar yang tidak ideal ya, tidak dianjurkan. Anjurannya offline ya. Ya, tapi kalau memang eh, nggak ada lain alternatifnya kecuali online ya akhirnya ya masuk dalam mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Ya. Segala yang nggak bisa maksimal ya minimal. Segala yang nggak bisa ideal ya yang ala kulli hal. Ya. Allah juga tahu ya kita kepinginnya sih harus ngaji secara eh, apa secara offline ya. Karena kalau offline akan ada kontak ya fisik, kontak ya live gitu ya. Ya. Ya, orang nyari hiburan sebagian besar offline ya konser-konser mana ada konser online ya. Ada sekali dua kali umumnya yang namanya konser ya. Ya. Yang seneng bola nggak suka juga nonton bola cuma di TV doang belan-belanin ya. Bermain bolanya jam 2 ya, jam 1 siang main bolanya jam 8 malam, jam 1 siang udah standby ya di GBK sana ya. Karena memang offline itu memberi efek kalau hiburan ya betul-betul menghibur ya. Ya. Maka begitu juga ilmu ya.
ilmu kalau offline gitu. Tapi insya Allah ya katakan kalau dengan offline ilmu itu didapatkan 75 sampai 100%, ya kalau online dapat 50, dapat 25, ya alhamdulillah ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi online ini ya dengan hati yang offline ya. Tapi kalau udah online, hatinya ikut online ya. Sikapnya online juga ya dapatnya semakin dikit ya. Ya. Di ayat ini dikatakan hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala. Yang sudah offline saja masih berkendala ya. Masih nggak maksimal. Nggak maksimalnya kenapa? Karena hatinya tidak nyambung ya. Ya, badannya saja yang hadir ya. Sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Munafiqun yang pernah kita pelajari, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum ya. Orang-orang munafik itu hubungannya dengan jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah, penampilannya keren semua ya. Orang sholat jamaah, orang ngaji ikut ngaji ya. Tapi hatinya ya tidak suka dengan semua kegiatan ya. Sehingga Allah ingatkan, kamu jangan terpukau ya oleh kekerenan ya orang-orang munafik yang ada ya. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ya. Kalau kamu berbicara, Rasulullah berbicara, para sahabat berbicara, mereka ya actingnya itu mendengar gitu. Iya, 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 iya. Tapi hatinya membuat mereka Allah katakan ka'annahum khusyubum musannada. Bagaikan kayu yang tersandar. Ya, ya namanya kayu. Kamu memberi nasihat kepada kayu yang nggak bakal berubah itu kayu. Ya kalau bengkok bengkok aja terus. Ya, ya. Seharusnya manusia itu ketika dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, ya otomatis ya berubah, meningkat, ya lagi turun, dengar berubah lagi nggak semangat, dengar semangat lagi, ya. Tapi kalau kamu memerankan diri sebagai khusyubum musannada, ya cuma acting saja, ya, ya. Tapi kalau bukan karena munafikan, biar aja, ya. Mungkin perlu yang ke 10 kali, ke 20 kali, ya. Ka'annahum khusyubum musannada. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Jadi kalau mendengar taujih, ya bawaannya baper melulu. Ya. Itu yang dimaksud dengan yahsabuna kulla sayhatin alaihim baper. Wah ini nyindir saya ini. Wah ini ya, ngomelin saya ini. Wah ini mencela saya. Wah ini mengkritik saya ini. Ya. Ya. Padahal pemberi arahan, memberi arahan atau Rasulullah saat itu ya betul-betul mengajarkan ilmu ya ya tidak ada niat nyindir nggak ada. Ya, kalau kebetulan sama ya ya kebetulan memang maka tujuannya adalah meluruskan, meningkatkan, mempertahankan. Ya, tidak ada niat nyindir orang ya. Maka dalam forum ilmu ya, dalam forum ilmu tidak boleh ada baper. Ya. Yang dimaksud dengan yahsabun surat Al-Munafiqun ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim ya, ibarat istilah di lapangan ini nyindir saya, ya ngeritik saya ini.
Ya. Padahal bisa jadi seorang muwajjih itu nggak tahu kalau orang itu punya kekurangan A, kekurangan B. Ya. Dan tidak boleh bagi muwajjih itu nyebut nama. Iya tuh si Fulan memang nggak pernah sholat berjamaah, padahal rumahnya dekat gitu. Nggak boleh nyebut-nyebut nama. Ya. Tapi udah begitu, ya, ketika orang itu tidak tidak menikmati, ya, atau salah menyikapi sebuah majelis ilmu, ya, justru mereka mengatakan alaihim, ya, itu sedang menyindirnya. Ya. Humul adu fahdharhum, maka orang-orang seperti ini bisa menjadi musuh bagi jamaah Islamiyah yang harus diwaspadai. Ya. Qatalahumullahu anna yufakun, ya, bahkan sampai dilaknat oleh Allah, ya, ya mirip ayat ini, ya, ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum, ya. Ya, kenapa sedemikian galaknya Allah Subhanahu wa taala, ya karena sarana untuk menambah iman, mempertahankan iman, meningkatkan iman gak ada lain kecuali dengar, ya. Dan untuk dengar itu harus ngumpul, ya. Ya. Untuk ngumpul itu harus ada tadhiyah. Maka orang nggak mau dengar itu berarti orang yang nggak mau dengan konsekuensi-konsekuensi itu, nggak mau ngumpul, nggak mau hidup serius sedikit, ya. Ya, memang kalau udah walaupun ini online kan butuh keseriusan, ya. Butuh tadhiyah, butuh apa? Nyediain waktunya, nyediain persiapan-persiapannya, ya. Jadi ketika itu tidak mau dilakukan oleh manusia, ya, padahal dari situ manusia akan menambah ilmunya, itulah disitulah Allah marah, ya. Taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Walladzina ihtadaw, ya, maka kalau hada itu artinya memberi hidayah, ihtada berusaha, ya, berusaha mencari hidayah, ya. Salah satunya adalah yastami'u ilaik, ya, bahwa kamu memang butuh hidayah, ya, kamu pasti butuh dengar, ya. Maka dengan dengar manusia sudah berada ihtada, ya. Dengan ihtada manusia tahu, oh diri saya tadinya nggak tahu ini, sekarang tahu ini. Oh diri saya selama ini begini, ternyata itu salah, yang benar begini, ya. Itu ihtada. Dengan ihtada dia tahu, oh ternyata masalah ini sulit, ya. Ya. Jadi orang yang tiap hari suruh baca Quran, ya. Gimana itu ya? Kalau tiap hari makan semua orang bisa, tiap hari tidur semua orang bisa, tapi tiap hari harus baca Quran, ya. Sementara dia sudah ihtada, ihtada dia ngaji, dia menerima fikrah itu, namanya ihtada, ya. Ya, berusaha mengakses hidayah, ihtada, ya. Ya, maka agar Allah menilai kamu lebih serius, ya, maka kamu berdoa, ya, Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah, kamu maha kuasa segala sesuatu membuat saya bisa rajin tilawah, ya Allah engkau maha kuasa membuat aku di 2025 ini insya Allah saya hafal juz 30, yang sudah hafal insya Allah saya hafal juz 29, ya. Ya, innallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah sudah mau nggak bisa dihalangi oleh siapapun. Ya, ya. Maka, ya, zadahum hudan. Ya. Kalau kamu mau ihtada, Allah tambah hidayahmu. Ya. Dan
Ada ketika ada tambahan hidayah, otomatis ada tambahan ketakwaan. Wa atahum taqwahum. Ya, ya begitulah prinsip kehidupan ini. Ya, tidak boleh berhenti dalam ihtadau, menjadi orang-orang yang berusaha mencari hidayah Allah. Ya, karena di balik mencari hidayah Allah, ya keseriusan manusia dalam mencari itu, ya, eh, berbanding lurus dengan pemberian hidayah. Kami tambahkan hidayah dan kami berikan ketakwaan. Ya. Usahanya banyak ya dapatnya banyak. Usahanya sedang dapat sedang. Ya, ya. Saya tidak ingin, saya tidak bermaksud nyindir ya. Kalau misalnya yang satu dengarnya dengan penuh perhatian, ya. Yang satu dengarnya sambil-sambil, ya. Ya, ya lumayan lah ya apa sambil masak apa sambil nyuci ya, ya, ya. Maka otomatis zadahum huda. Ya, pemberian hidayahnya dari Allah beda. Yang satu dapat ya dapat 90%, yang satu cuma dapat 20%. Ya. Maka Imam Ibnul Qayyim mengingatkan dari ayat ini begitu juga kalau kamu melak kalau kamu terjerumus dalam kesalahan. Ya. Jadi siapa yang ya, tidak ihtadau atau menjauh dari ya, jalan-jalan hidayah, ya maka zadahum dalalatan. Ya. Allah akan menambah ya kesesatan. Ya. Kalau ada manusia ya naudzubillah afanallahu wa iyyakunna ya terjerumus dalam perzinahan misalnya. Ya, nggak mungkin dia tiba-tiba terjadi. Pasti ada eh, proses-proses yang dia lakukan. Ya, bermaksiat A, bermaksiat B. Setiap maksiat berubah menjadi dalalatan. Ya, ya. Maksiat C, terus gitu ya. Zadahum dalalatan. Ya. Padahal kalau dia mau bertobat sejenak, beramal soleh sejenak, bisa jadi ya ibarat pakaian kotor ya terus pakai lagi kotor lagi bertaubat lagi ya. Jadi prinsip ayat ini juga berlaku dalam ya penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh manusia selalu berawal ya dari lawan kata ihtada ya. Ya walaupun jarang kita dengar ya 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 istadalla ya, ya orang nyari nyari kesesatan, nyari kemaksiatan. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, itu dampaknya kemana-mana, ya. Ya. Baik yang sifatnya eh, apa wajib atau sunnah, ya. Ya. Wajib maksudnya hari gini belum juga sadar sholat misalnya, ya. Ya. Pasti salah satunya memang tidak mau yastami'u ilaik, nggak mau ngaji, ya. Sudah sadar sholat tapi nggak mau ngaji, dia nggak punya hidayah sadar sholat sunnah. Ya. Sudah bisa sholat sunnah, ya. Nggak mau ngaji, ya. Dia nggak punya hidayah untuk melaksanakan fadail. Ya. Jadi memang istami'u ilaik itu nggak boleh pernah berhenti. Ya. Biar Allah terus tambahkan hidayah. Ya. Yang sudah rajin tilawah tiap hari dan seterusnya. Ya.
Ya, tapi kalau nggak diimbangi dengan ngaji, ya betapa banyak kaum muslimin yang merasa ter apa terkaget-kaget oleh sebuah hadis. Ya, ya. Rasulullah mengatakan, "Iqra'u surat al-Baqarah." Ya. Jadikan surat Al-Baqarah itu gacoanmu. Ya. Ya Allah. Ya. Kalau gacoan juz 30 mah udah. Ya. Tapi baru ya ada hadis. Ya. Jadikan Al-Baqarah itu juga gacoanmu. Ya. Nah, siapa yang menerima hadis ini kemudian tergugah, berarti di dalam dirinya itu ya ada kumpulan-kumpulan hidayah yang selama ini dikumpulkan. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya begitu baca hadis ini, ya ya nolak ya. Mana mungkin zaman begini kita disuruh ya menjadikan dekat dengan Al-Baqarah. Ya, ya, ya. Ya minimal orang beriman itu kalau ada orang kalau ada orang nyebut sebuah ayat, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Dia langsung tahu, oh ini Al-Baqarah. Ya. Oh ini juz 2. Ya, itu berarti dia sudah dekat dengan Al-Baqarah. Sebagaimana kalau ada orang baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, semua juga tahu kita Al-Baqarah. Ya, ya. Tapi ketika baca ayat eh, katakan ya Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, gak ngerti itu di surat apa ya, ya. Padahal Al-Baqarah, padahal tetangganya ayat kursi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah. Ya. Ya. Minimal tahu, oh ini Al-Baqarah. Oh begini, ketemu ayat lain, oh ini Al-Baqarah. Berarti itu ada akrab. Mau lebih akrab lagi paham artinya, lebih akrab lagi paham maknanya, lebih akrab lagi paham ya eh, merasakan pengamalannya misalnya, ya. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang akrab dengan Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah, hidupnya akan penuh barokah, ya. Barokah itu artinya ya ibarat orang dagang, ya modal sedikit, ya, untung beribu-ribu kali lipat, ya. Ya. Malam Lailatul Qadar malam yang barokah. Kenapa? Ibadah cuma berapa jam di sisi Allah seperti 83 tahun. Khairum min alfi syahrin. Ya, berarti barokah. Ya, gitu juga. Ya, disebut barokah. Ya, kita punya usia berapa sih? Ya, usia 60, 65. Ya, tapi karena Allah lihat, orang ini sama Al-Baqarah akrab banget. Ya. Bisa jadi di sisi Allah amalnya seperti orang yang usianya 650 tahun. Ya. Atau di sisi Allah seperti orang yang usianya seperti 6 abad misalnya. Ya. Barokah. Ya. Atau barokah dalam arti dia menutupi kekurangan-kekurangan kita yang lain. Memang orang ini kurang ini, kurang ini. Tapi sama Al-Baqarah dia akrab banget. Ya. Ya. Tidak mustahil ya. Salah satu modal berumah tangga itu kan barokah. Ya. Sehingga semua orang yang hadir saat walimah itu suruh berdoa, barakallahu laka wa baraka alaik. Ya. Maka karena rumah tangga itu sering baca Al-Baqarah, ya, betapapun di rumah tangga itu banyak potensi-potensi kekurangan, ya, Allah penuhi kekurangan-kekurangan itu sehingga ya tidak menjadi masalah bagi manusia. Wa tarkaha hasra, yang tidak akrab dengan Al-Baqarah akan menyesali, ya. Ah, wala tastati'u hal batala, ya rentan, ya
mendapat gangguan sihir. Ya. Karena tidak ada antibodinya istilah dalam tubuh itu ya. Jadi bacaan manusia terhadap Al-Baqarah itu berfungsi sebagai antibodi, anti sihir, anti perdukunan. Ya, kalau di satu daerah ada istilah anti persantetan. Ya, mobil khusus mereka-mereka yang ngumpulnya dengan eh, berbagai macam jenis manusia. Ya, yang nggak boleh menonjol dikit, yang ini iri, menonjol sedikit, yang ini kesel. Ya, ujung-ujungnya dia berulah. Ya, kepenting penjagaan diri. Ya, ya. Jadi mereka-mereka yang nggak mau berusaha ihtadau, padahal di balik ihtadau itu ada manfaat zadahum huda, bertambahnya hidayah dan bertambahnya ketakwaan, maka Allah katakan fahal yanzuruna illa sa'ah. Ya, ya. Emang kamu kira hidup ini begini terus? Ya. Hidup ini akan berakhir dengan hari kiamat. Ya. Dan hari kiamat pertama bagi manusia itu ya kematian. Ya. Rasulullah mengatakan, siapa yang di alam kuburnya aman-aman saja, insya Allah kesananya aman. Ya. Maka ayat 18 ini memberi motivasi. Ya. Memberi motivasi agar ingat bahwa kamu hidup ini tidak akan terus begini. Ya. Akan terus menghadapi sa'ah. Ya. Ya. Orang sering mengatakan kiamat, kalau mau disederhanakan gitu ya, sa'ah itu expire. Ya. Ya. Makanan tuh kalau sudah minuman expire ya tanggal 1 Mei ya udah nggak bisa dimakan lagi ya. Alam semesta ini ada expire-nya. Expire-nya alam semesta namanya kiamat. Diri manusia masing-masing ada expire-nya namanya kematian. Itu pasti akan datang ya. Maka jangan sampai ya saat itu datang kamu menjadi orang yang kurang ilmu. Yastami'u ilaik. Ya, karena kurang ilmu, kurang amal. Yang berilmu aja belum tentu beramal, gimana yang nggak berilmu? Ya, kalau berilmu masih tahu gitu. Saya ini seharusnya begini, seharusnya begini. Cuma karena belum siap, nggak diamalin. Tapi karena ilmu, insya Allah kalau saya sudah siap, saya kerjain. Tapi kalau punya ilmu, apanya mau diamalin? Ya. Maka itu bahaya saat manusia ya menghadapi as-sa'ah. Fahal yanzuruna illa sa'ah. Manusia itu ngapain ya nggak menyanyiakan hidupnya ya. Ya, tidakkah mereka sadar menuju atau OTW dalam sa'ah ya. Baik sa'ah sughra maupun sa'ah kubra ya. Sa'ah sughra kematian itu sendiri ya. Kubra adalah ya hancurnya alam semesta ini. Dan itu selalu datangnya baghtah ya. Datangnya tiba-tiba ya. Nggak ada alarmnya ya. Kadang-kadang wah masuk ICU berarti ini sebentar lagi ya. Ya mungkin ya. Tapi berapa banyak nggak perlu ICU ICU-an ya. Kalau sudah habis ya habis ya. Makanya kalau sudah habis Allah katakan ya, jangan pakai andai kata ya di surat Ali Imran ya 100 berapa itu 55 pas 156 ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu ya, fil ardi law idza darabu fil ardi law kanu ghuzzal law kanu indana ma matu wa ma qutilu ya ya kalau bahasa kita coba dia nggak pergi mungkin nggak kecelakaan
Coba dia jangan melakukan ini, mungkin dia nggak mati. Coba dia jangan haji, ini ibadah jamaah Indonesia ini udah 10 orang lebih yang meninggal. Ya, nggak ada hubungan manusia itu kalau sudah expire ya udah expire. Ya, bukan karena haji jadi mati. Kalau nggak haji nggak mati. Ya. Andai kata nggak haji ya mati. Tapi karena haji termuliakan matinya di Madinah, matinya dalam perjalanan haji, ya ada yang mati di pesawat, ya. Selalu antatiyahum baghtah, ya. Masih nggak percaya kamu? Faqad jaa asyratuha, ya, ya. Indikasi-indikasinya sudah dibocorkan oleh Allah, ya, ya. Jadi indikasi-indikasi kiamat yang diistilahkan telah datang asyratuha, ya. Ya, bangsa Arab memahami kata jaa dalam seluruh Al-Quran itu selalu untuk subjek yang istimewa, yang besar, yang amazing gitu ya. Ya. Lawan kata ata, ya. Ata apa aja, tapi kalau sesuatu yang istimewa, kematian, tanda-tanda hari kiamat, pertolongan Allah, idza jaa nasrullah. Ya. Yang kedua disebut jaa itu apabila nggak terlalu lama, ya. Qad jaa asyratuha. Apalagi sudah ada dan sudah datang tanda-tanda kiamat itu. Ya. Ya, kalau kiamat sugro itu kematian, maka Allah mengatakan kamu masuk 40 itu udah tanda-tanda. Ya. Ya. Boleh disurvei. Ya. Mana yang lebih banyak orang yang mati di bawah 30 dengan yang di atas 40. Ya. Ya. Saat kemarin bencana COVID, ya, ya, banyak meninggal. Coba ya dihitung jumlah orang yang matinya di atas 40 lebih banyak daripada yang di bawahnya. Ya. Usia 40 merupakan asyratus sa'ah secara personal, ya. Tumbuhnya uban, ya. Ya, begitu ya dalam ayat-ayat yang lain, ya. Menurunnya kondisi badan, ya. Ya. Dulu wah segala dikerjain nggak ada capek-capeknya, sekarang ya, ya. Lupa-lupa, ya. Mau ke kamar mau ngambil sesuatu sampai di kamar nggak inget lagi mau ngambil apa, ya. Ya begitulah manusia, ya. Ya. Seharusnya hal-hal seperti itu harus menjadi motivasi bagi kamu. Qad jaa asyratuha, ya. Ya, untuk hari kiamat yang besar, ya, apa tanda-tanda kiamatnya? Rasulullah mengatakan banyak terjadi gempa, ya. Gempa lagi, selesai gempa Thailand, Myanmar, pindah ke Turki, ya. Wah, jangan ditanya, ya. Di, ya, jangan ditanya di negeri ini ya, kalau masalah gempa paling langganan, ya. Ya, apalagi, ya. Tek. Apalagi suatu tanda-tanda hari kiamat, ya, ya, banyaknya peperangan, ya, banyaknya peperangan, ya. Tentu ini masih masuk termasuk apa mungkin tanda hari kiamat itu mungkin ada sugro, ada ya pertengahan, ada kubro, ya. Diutusnya Rasulullah itu juga tanda-tanda kiamat. Ya gimana udah 14 abad yang lalu. Ya. Ya, nanti lebih lebih serius lagi turunnya Nabi Isa, ya. Lebih serius lagi, ya, di bumi ini tidak ada lagi orang soleh. Wala wahid nggak ada.
Alhamdulillah sekarang masih banyak ya, walaupun tetap aja minoritas ya. Dan minoritas ini akan terus menurun ya. Ya, saat ini kita lihat eh, Mekah Madinah masih ramai dikunjungi. Nanti suatu saat kata Rasulullah nggak ada lagi orang yang mau datang ke sana. Ya. Maka siapa yang meyakini ini sebagai sebuah bocoran, bukan sekadar informasi, maka dengan jaa asyratuha, maka dia akan beramal pada Allah. Ya. Apa nih yang harus dilakukan? Ya. Ibaratnya Rasulullah mengatakan, ya, inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Ya. Aku melihat di neraka itu mayoritasnya adalah wanita. Ya. Kalau yang memahaminya dengan hati yang jelek, yaitu Islam kan, ya, ya diskriminatif banget sama wanita, melecehkan banget. Ya. Wanita diciptain, padahal wanita itu jadi wanita kan bukan pesanan dia. Ya. Manusia itu jadi wanita ya udah itu ya takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Udah jadi masukin neraka ya. Bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya kalau kamu jadi wanita ya, ya berimanlah yang baik, lakukanlah amal-amal yang bisa menjagamu dari api neraka ya. Saat Rasulullah menyampaikan hadis ini, Rasulullah mengatakan banyak berinfak ya. Ya. Maka subhanallah ya, wanita itu biasanya kalau berinfak lebih ya, lebih semangat ya. Ya, macam-macam. Ada yang mengatakan kenapa? Karena dia lebih dominan dengan perasaannya ya. Supaya infak ini yang membuat saya selamat, infak ini yang membuat Allah ridha kepada saya dan seterusnya. Ya, ada yang mengatakan kenapa kalau wanita itu mudah berinfak ya. Dia kan gak ikut nyari duit, dia cuma dapat-dapat aja ya. Ya. Dapatnya gampang, ngeluarinnya juga gampang. Yang dapat pahala dia. Ya. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, andai kata wanita itu kepingin infak, main ambil-ambil aja dari dompet suaminya, dapat pahala. Ya. Tapi pahalanya setengah katanya ya. Ya, tapi kalau berinfaknya dari uang yang diberikan oleh suaminya, diinfakin, ya dapat utuh. Ya. Ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan berinfaklah karena aku melihat penduduk neraka itu sebagian besar wanita, ternyata subhanallah ya, di balik itu Allah jadikan ya eh, kepedean wanita dalam berinfak itu lebih tinggi daripada laki-laki ya. Ya. Dan semua orang juga tahu ya, ngumpul ya 100 wanita, ngumpul 100 laki. Coba ya, dilihat hasil infaknya pasti beda ya. Ya, kalau laki-laki ada yang begitu, biasanya laki-laki yang pengecualian ya. Laki-laki yang minoritas itu. Faqad jaa asyratuha ya. Seharusnya semakin tahu hari kiamat, semakin ya, ya manusia itu semangat beramal ya. Ya, la ta'tis sa'a la taqumus sa'atu illa idza taqarraba zaman ya. Tidak akan datang hari kiamat kecuali jika manusia itu merasa waktu itu lewat lebih cepat ya. Tahun kayak sebulan, sebulan kayak ya eh kayak sepekan, sepekan kayak sehari. Ya nggak apa-apa tapi jumlah waktunya kan sama ya. Mau mau lebih cepat mau gimana pun ya waktu tetap 24 jam ya. Eh Sebulan 30 hari ya. Tapi beda, 30 hari berhasil menghatamkan Al-Quran, 30 hari nggak baca Quran
30 hari dia siam, 30 hari dia nggak siam, nggak ada alasan apa-apa, ya. Beda dari si Allah. Biarlah hari berputar lebih cepat, berjalan lebih cepat, ya. Ya, sekarang udah pertengahan Mei, entar lagi Juni, udah masuk Dzulhijjah, masuk Idul Adha. Ya, memang cepat, tapi beda dari si Allah. Idul Adha dia berkorban, Idul Adha dia nggak berkorban. Ya. Walaupun tahun-tahun lalu saya juga sering berkorban, tahun ini saya nggak berkorban betul, tapi ya, di sisi Allah tetap beda. Ya. Dzulhijjah yang kamu isi dengan korban, Dzulhijjah yang tidak kamu isi dengan korban. Ya. Karena setiap momen itu ada unggulannya. Ya. Unggulannya Ramadan Lailatul Qadar, ya. Unggulannya Dzulhijjah berkorban, ya. Maka sudah seharusnya, ya, kalau ingat tanda-tanda kiamat seperti ini, maka manusia, ya, bolehlah berhari itu berlalu cepat, tapi amal harus tetap ada, ya. Ya. Ramadan sudah lewat. Waktu Ramadan kamu ngapain aja? Alhamdulillah saya 2 kali hatam. Alhamdulillah Ramadan saya berinfak sekian. Ramadan Qiyamul Lail nggak pernah lewat satu malam pun, ya. Ya. Insya Allah yang haid ya Allah juga maklumi. Ya udah, ya, ya, ibadahmu saat itu ya nggak puasa nggak sholat itu. Jadi jangan dianggap itu sebagai minus, ya. Sama insya Allah, ya. Ya. Tapi wanita yang sudah tidak haid berarti bisa berpeluang seperti laki-laki, ya. Jadi semua asyrat tanda-tanda hari kiamat jangan sampai berubah menjadi sekedar informasi, ya. Ya. Ibaratnya ada bocoran kalau kamu, ya, eh, ke ke Bandung nanti di KM 70 sampai KM 100 itu macet total, ya. Karena dibocorin begitu, manusia akhirnya apa, ngambil tindakannya? Oh, udah menunda perjalanan. Eh, atau dia lewat Jonggol, atau dia lewat Puncak, ya. Kan begitu biasanya, ya. Begitulah kalau ketika Allah mengatakan faqad jaa asyratuha, ya, maka seharusnya menghasilkan amal, ya. Berarti penting manusia belajar tentang asyratus saah, ya. Jangan sampai, ya, asyratus saah, ya, nggak tahu, ya, eh, banyak nggak taunya daripada taunya, atau tahu tapi hal-hal yang terlalu global gitu, ya. Ya. Diutusnya Rasulullah udah, setelah itu nggak tahu lagi, ya. Kak, sampai kata Rasulullah, ya, termasuk tanda-tanda hari kiamat itu, ya, pasar itu di rumahmu, ya. Ya, orang bingung gimana maksudnya pasar di rumahmu. Oh, ternyata benar, ya. Ya, ya, adanya online itu kan, ya, ya, belanja online itu kan pasar semua itu udah, ya. Belanja makanan di rumah, belanja ini, belanja itu situ, ya. Ya nggak apa-apa, bukan berarti tentu dihindari, ya. Ya. Yang 5 tahun 10 tahun yang lalu kok nggak ada, ya, apa, inisiatif-inisiatif seperti ini yang mau berjalan waktu, ya. Ya, sampai-sampai pasar itu masuk ke rumahmu, ya. Ya nggak apa-apa, jangan dihindari, yang penting wah ini berarti, ya, ya, jangan sampai kamu, ya, karena pasar di rumah bawaannya ngeklik melulu, beli ini beli itu, ya, ya. Infaknya jadi berkurang gara-gara pasar masuk ke rumah, ya. Ya. Maka orang beriman harus sadar, ya, ada, harus tahu asyrat, dan kalau sudah tahu harus bisa menjadikannya sebagai motivasi beramal, ya. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, ya. Bagaimana mungkin manusia itu, ya,
tidak tergugah ketika ya hari kiamat, termasuk tanda-tandanya itu ya, ya tidak menggugah dirinya, biasa-biasa aja ya, ya. Maka siapa yang menjadi fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, tidak tergugah oleh ya oleh peringatan-peringatan yang ada, ya tentu dia akan dalam bahaya. Kalau nggak bahaya, dalam penyesalan, ya. Maka dikatakan orang beriman di surga itu betapapun sudah bahagia, ya, tapi kadang-kadang ada penyesalan, ya. Penyesalan hanya karena ada waktu sekian yang tidak termanfaatkan untuk amal soleh, ya. Nah, itu berarti orang-orang yang ya ja'athum dzikrahum, ya, yang mudah mengambil manfaat dari setiap pengingatan. Tapi yang enggak, bagaimana mungkin manusia itu enggak tertarik ketika diingatkan. Fa anna lahum idza ja'athum dzikrahum, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah tentang la ilaha illallah, ya, tentang prinsip-prinsip bertauhid kepada Allah, ya, yang sampai cuma tahu terjemahannya la ilaha illallah tidak selain Allah, ilmu di balik itu apa, ya, itu menjadi sumber manusia, ya, mulai dari atas nggak suka dengar, ya, nggak suka mencari hidayah, ya, ya, nggak tergugah, ya, karena tidak ada ilmu untuk la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, banyak beristighfar, ya. Ya, astaghfirullahaladzzi la ilaha. Ya. Walil mu'minina wal mu'minat. Ya, beristighfar untuk orang-orang beriman. Ya. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Ya, 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 menurut ahli hadis, ya, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beristighfar untuk orang lain itu dhaif. Ya. Siapa yang beristighfar untuk orang lain, ya, maka ya, dia mendapat pahala dari semua orang beriman yang ada, ya, ya. Likulli mu'minin hasanah kata Rasulullah, ya. Jadi kalau di bumi ini ada, ya, katakan 1 miliar manusia, karena kamu ngomong astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, kamu mendapat pahala, ya. Tapi hadis ini dhaif, ya. Maka para ulama mengatakan, ya kalau suruh beramal dhaif nggak ngaruh. Andai kata nggak ada hadisnya, ya, kamu memang harus mengamalkan ayat ini, ya, ya. Apalagi hadis ada hadisnya cuma dhaif, maka tidak menggugurkan perintah ini. Mintalah ampun untuk dirimu dan orang beriman. Apalagi para anbiya seperti Nabi Ibrahim, doanya adalah untuk dirinya dan orang beriman. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya. Nabi Nuh berdoa untuk orang beriman. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tasyidil zalimina illa tabara, ya. Hadis itu juga, ya, terbantahkan oleh hadis yang lain. Siapa yang mendoakan orang lain, maka malaikat ikut mendoakan. Mendoakan semua agar semua orang beriman diampuni. Malaikat, ya semoga kamu juga diampuni. Ya. Itu pentingnya, eh, mendoakan orang lain, ya. Terutama mukminin wal mukminat yang ada di sekeliling kita, ya. Mukminin wal mukminat yang masih kerabat dengan kita, mukminin wal mukminat di RT kita, mukminin minat di kelompok dakwah kita, ya, mukminin minat di UPA kita, ya, itu semua
insya Allah akan bermanfaat buat orang beriman. Ya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Ya. Allah itu maha tahu terhadap sepak terjangmu. Ya. Ya. Sepak terjang itu dihasilkan dari apa yang ada di kepala. Ya. Allah katakan apa? Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tuh maha tahu. Kamu mengisi, ya, apa istilahnya? Mendownload isi pikiranmu itu pakai apa? Ya. Ya, kalau downloadnya pakai Quran, pakai hadis, insya Allah sepak terjangnya, ya, ya bersumber dari Quran dan hadis. Ya. Ya kalau kamu mendownload kepalamu itu pakai, ya, ya pakai kehidupan tokoh barat ini, tokoh barat itu, pakai pemimpin-pemimpin yang tidak diridhai oleh Allah, ya nanti mutaqallabakum, sepak terjamu, ya sepak terjamu akan terinspirasi oleh orang-orang jelek yang kamu kagumi itu, ya. Jadi wa minhum man yastami'u ilaik, kalau kamu baik itu akan mempengaruhi mutaqallab yang yang positif, ya. Jadi kalau kalau mutaqallabnya, sepak terjangnya positif, insya Allah finishnya juga positif. Mathwakum, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ya, di mana di kuburnya, gimana di bagaimana kondisi di alam kau kuburnya tergantung mutaqallabakum. Ya. Maka orang yang mutaqallab mathwanya baik, Rasulullah mengatakan mustarihun. Ya. Orang itu benar-benar istirahat. Ya. Ya. Istirahat dari, ya, perjuangan kehidupan di dunia ini. Ya. Ya, harus sabar ini, harus sabar itu, harus sabar apa aja harus sabar. Ya. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang mustarahun minhu. Ya. Kalau dia mati, orang lain yang senang. Ya. Ya. Yang orang-orang yang membunuh kaum muslimin di Filistin, ya, itu pasti kan kalau dia terbunuh dia senang, ya. Kalau yang terbunuh ada orang-orang yang senang, ya. Ya, maka siapa yang senang, ya, yang kematiannya disenangi orang, maka Rasulullah mengatakan itu tanda-tanda su'ul khotimah, ya. Alhamdulillah dia mati, alhamdulillah dia akan mendapatkan hasil kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama ini. Ya. Ya, maka dari yastami ini, mendengarkan yang serius akan berdampak kepada kehidupan secara luas. Bagaimana yang tidak mau yastami juga akan berdampak. Ya. Demikian ibu-ibu jamaah rahimakumullah kaji kita pagi hari ini. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.